Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kembali kita bersyukur atas rahmat Allah, bersyukur atas nikmat yang begitu banyak tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ini kita akan mencoba merenungkan bersama apa yang menjadi penyakit atau menjadi permasalahan di tengah-tengah umat saat ini. Kalau kita lihat dalam sejarah betapa cemburu kita ketika kita menyaksikan potret dan kehidupan para salafun saleh, bagaimana karakter mereka yang begitu kuat di dalam menjalankan tugas dan amanah serta tanggung jawab keislaman. Dari sahabat-sahabat Nabi SAW, disusul lagi dengan generasi para tabi'in. Kita lihat bagaimana juhud mereka, kesungguhan mereka ketika mendapatkan kisah tentang Rasulullah dari sahabat-sahabatnya langsung, itu akan semakin membuat mereka penasaran dengan pribadi Nabi SAW, semakin membuat mereka terbayang-bayang dengan sosok uswah hasanah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga kesungguhan mereka di dalam menjalankan amanah, menjalankan risalah Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW itu semakin kuat. Disusul lagi dengan generasi-generasi yang berikutnya, yang mana mereka itu adalah generasi-generasi terbaik daripada umat ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi kepada Nabi SAW. Kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang kita ini berada di abad-abad 14 dari kata
Hijriah 1400 tahun Hijriah. Ini kita lihat ada kemunduran besar daripada umat. Tapi ini juga merupakan sesuatu yang sudah diprediksikan oleh Nabi SAW. Ada banyak hal yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Banyak isyarat-isyarat yang dikatakan bahwa betapa beratnya generasi yang akan datang, akan ada satu generasi yang mereka itu berat di dalam menjalankan amanah itu berat. Berpegang terhadap agama itu seperti menggenggam bara api. Satu yang diprediksi oleh Nabi SAW bahwa akan ada satu umat nanti kalian itu akan diperlukan oleh umat-umat yang lain, digerogoti, diperlukan seperti halnya orang yang memperlukan makanan di tengah-tengah nampan makan. Sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita pada saat itu minoritas ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Jumlah kalian pada justru banyak, mayoritas. Jumlah kalian itu banyak, tapi kalian itu seperti buih di laut. Banyaknya kalian itu bukan menjadi tanda atau bukan menjadi alasan kemudian orang segan terhadap kalian. Jumlah kalian banyak, tapi kalian tidak bisa bersama. Jumlah kalian banyak, tapi kalian lemah karakternya. Tidak punya kekuatan sama sekali. Tidak kuat komitmennya di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita renungkan para jemaah, kira-kira dari sekian banyak informasi-informasi, dari sekian banyak bacaan kita tentang kehidupan ini, tentang Islam masa kini, kira-kira apa yang menjadi permasalahan besar daripada kalau kita renungkan, permasalahan utama daripada umat ini adalah jauhnya umat ini daripada sumbernya yang asli. Umat ini menjauh dari sumbernya yang asli, jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal kita tahu bahwasanya kekuatan terbesar kita itu ada pada Al-Quran dan Sunnah. Modal utama kita itu ruh kita. Kita ini hanya fisik, tapi ruh kita adalah Al-Quran. Cahaya kita adalah Al-Quran yang mendorong dan menjadikan kita kuat secara mental, yang menjadikan kita komitmen kuat terhadap agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Persoalannya ketika umat ini jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, apa yang menopang mereka, apa yang menjadikan mereka kuat di dalam menjalani kehidupan kita? Karena orang yang jauh dari Al-Quran jiwanya lemah. Orang yang jauh dari Al-Quran rapuh hidup mereka. Sejarah ini sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, sebelum diturunkan kepadanya wahyu, sebelum diturunkan kepadanya Al-Quran,
bangsa Arab itu hidupnya seperti itu. Semua ahli sejarah sepakat bahwa sejarah terkelam pada masa peradaban manusia itu adalah bangsa Arab pada saat itu. Tapi ketika Al-Quran ini masuk, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kurang lebih 23 tahun lamanya, bangsa yang tadinya terbelakang, bangsa yang tadinya tidak dilirik, itu kemudian berubah menjadi khair ummah, menjadi umat yang terkuat, menjadi umat yang terbaik, yang bahkan dijadikan contoh dan teladan bagi seluruh umat manusia. Artinya kekuatan besarnya itu ada pada Al-Quran. Kita lihat orang-orang kafir ini memahami dengan detail bahwa sumber kekuatan umat Islam itu ada pada Al-Quran. Maka bagaimana caranya supaya mereka ini sebisa mungkin tidak usahlah mereka jadi orang kafir, tidak usahlah umat Islam itu tidak usah masuk di dalam agama Nasrani, tidak usah masuk dalam agama Yahudi. Cukup jadikan mereka jauh dari Al-Quran, selesai tugasnya. Akan hancur dengan sendirinya. Sekali lagi bahwa ini bacaan kita satu. Coba kita lihat bagaimana generasi-generasi kita, bagaimana generasi-generasi kita, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran, bagaimana interaksi mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka pernah saya sampaikan pada satu kesempatan ini, setidaknya setiap rumah itu bukan hanya memiliki satu mushaf, tapi juga memiliki kitab-kitab hadis, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan amaliyah yaumiyah, berkaitan dengan amalan-amalan kita sehari-hari. Kita baca satu hadis saja. Kalau satu minggu 7 hadis, itu menjadi pengetahuan. Syukur-syukur kalau kita cukupkan 3 hadis dalam satu hari kita baca. Satu minggu 21 hadis. Kitab-kitab yang ringan, hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis tentang pokok-pokok agama. Selesai itu kita pindah misalnya Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih. Atau kita beli kitab Riyadhus Shalihin, tidak sampai 200.000. Kita sudah baca hadis dengan terjemahannya yang ringan. Itu berkah kehidupan. Karena bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktu fikum amrayn. Aku meninggalkan padamu 2 perkara. Nabi SAW tidak mengatakan Al-Quran saja. Ma'in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Kalau kau selalu konsisten berpegang teguh terhadap keduanya, kau tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah sunnah Nabi. Sekarang interaksi di generasi kita dengan Al-Quran saja berarti bermasalah interaksinya. Ini jadi problem besar. Padahal kita sadar sumber kekuatan kita itu ada pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian problem yang lain atau permasalahan yang lain yang sedang saat ini menjadi permasalahan di tengah-tengah umat adalah ada satu penyakit di tengah umat ini. Mereka merasa bahwa diri mereka itu rendah dan tidak punya nilai. Selalu menganggap rendah diri. Selalu merasa kecil. Tidak punya semangat, tidak punya motivasi besar.
tidak punya mimpi yang besar berkaitan dengan agama, tidak punya mimpi besar untuk memperjuangkan agama ini, tidak punya cita-cita besar berkaitan dengan perjuangan, tidak pernah bermimpi untuk menjadikan Islam ini berjaya di masa depan. Yang ada, dia hanya selalu berpikir besok, setelah itu besoknya lagi, setelah itu besoknya. Padahal umat ini membutuhkan orang-orang yang selalu mempunyai angan-angan besar tentang agama kita. Umat ini membutuhkan generasi yang selalu bermimpi berjuang demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan generasi Islam pada masa awal-awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada suatu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, saya akan bebaskan Konstantinopel. Apa kata Nabi SAW? Saya akan bebaskan Konstantinopel. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat itu mustahil. Hanya beberapa gelintir orang yang mungkin pada saat itu belum sampai puluhan ribu. Tapi Nabi SAW sudah menyampaikan, dan ini menjadi motivasi buat para sahabat-sahabat, bahwa suatu saat Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Itu mimpi. Karena dia punya iman, dia punya keyakinan, dan kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kalau kau beriman, kaulah yang paling berjaya. Kalau kau beriman, kaulah yang paling hebat. Kalau kau beriman, kaulah yang paling mulia. Ketika imanmu kau hadapkan dengan kekufuran, maka imanlah yang paling utama. Bangsa Arab pada saat itu, modal mereka, dia tidak punya peradaban semegah peradaban Romawi. Ya. Yang kita kenal Romawi sudah berabad-abad menjadi negara adidaya pada saat itu. Dia tidak punya peradaban seperti peradabannya Kisra. Dia tidak punya peradaban seperti peradabannya Persia. Tapi ternyata bangsa Arab yang hanya bermodalkan onta, beberapa biji kurma, dan bermodalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kekaisaran Romawi, Persia itu ditaklukkan. Sehingga ketika kita baca sejarah para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, terutama sejarah tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan futuhat, penaklukan di beberapa daerah sampai ke Afrika. Kita lihat, dan semakin membuat kita ini berpikir, akankah kemudian generasi Islam ini melahirkan umar-umar berikutnya? Semangat perjuangan yang kalau kita lihat pribadinya adalah pribadi yang sangat sederhana, tapi motivasinya besar, mimpinya besar.
gerakan-gerakan besar agar mereka semua ini memahami bahwa inilah Islam. Agar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memahami inilah Islam. Bukan Islam yang lemah sesuai dengan anggapan-anggapan kalian. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang selalu menjadi motivasi besar bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Nahnu qaum a'azzana Allah bil Islam." Kami ini adalah umat a'azzana Allah bil Islam, yang Allah muliakan kita dengan Islam. Kami ini adalah kaum generasi yang Allah muliakan kita dengan Islam. Sehingga kami memahami bahwa kemuliaan itu ada pada Islam, kemuliaan itu ada pada agama. Kami tidak pernah kemudian berpikir mencari hal lain selain daripada Islam. Sehingga dia mengatakan, "Faman ibtaghaytum bi ghairi dzalik adzallakumullah." Kalau kalian kemudian itu mencari-cari sesuatu di luar daripada Islam, adzallakumullah, Allah pasti akan menghinakan kalian. Karena jalan hidup kita sudah jelas. Kita sudah memiliki pedoman yang pasti. Jalan kita sudah jelas. Nabi SAW sudah mencontohkan kepada kita jalan kebenaran, jalan kemuliaan. Sehingga kita tidak pernah berpikir untuk mencari hal-hal lain selain daripada ajaran yang diajarkan agama. Jangankan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, berpikir untuk melakukan selain daripada apa yang diajarkan Nabi SAW tidak boleh. Sehingga yang dibutuhkan itu hanya penguatan komitmen. Yang dibutuhkan adalah keistiqomahan kita saja. Bagaimana kita berusaha untuk istiqomah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Jangan pernah merasa hina. Jangan pernah merasa kecil. Tetaplah hidup bersama dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Karena kita yakin disitulah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita terhadap agama itu menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala melihat seberapa kuat komitmen kita di dalam menjalankan agama. Barulah kemudian Allah menurunkan pertolongannya. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menolong kalian. Persoalannya, terkadang umat ini jauh dari agama, jauh daripada Islam, tidak menjalankan Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah, kemudian menagih pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini problem. Ini persoalan. Nah inilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa rendah dengan agama yang kita miliki. Jangan pernah merasa kita ini seakan tidak punya nilai. Apalagi yang lebih mulia daripada Islam? Siapa lagi yang lebih mulia daripada orang beriman? Ini yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri generasi-generasi kita, anak-anak kecil kita. Kalau kau beriman, kaulah yang paling hebat. Kalau kau beriman, kaulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat bagaimana izzat Islam, bagaimana kemuliaan Islam pada masa-masa dahulu itu luar biasa. Itu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang lain. Permasalahan
lain yang kita lihat yang terjadi pada umat ini. Sebahagian daripada generasi kita itu merasa cukup dengan ilmu yang mereka punya, merasa cukup dengan pemahaman yang mereka miliki. Artinya apa? Mereka tidak lagi tertarik untuk menambah pengetahuan mereka terhadap agama. Mereka tidak lagi tertarik dengan kajian-kajian ilmu. Mereka tidak lagi tertarik dengan majelis-majelis ilmu. Merasa bahwa cukup. Apa yang saya miliki sudah cukup. Saya tidak perlu tambah lagi. Ini masalah. Ini problem. Bahwa kita itu tidak boleh merasa bahwa ilmu kita itu sudah cukup. Kenapa demikian? Orang yang berpikiran seperti ini, orang yang berpikiran seperti ini akan lahir darinya kesombongan, akan lahir darinya kesombongan. Dan orang yang merasa cukup itu menjadi tanda bahwa dia tidak paham apa-apa. Merasa cukup dengan ilmunya, sehingga tidak butuh lagi ilmu, tidak butuh lagi nasihat, tidak tertarik untuk menambah ilmu dan pengetahuan mereka, tidak tertarik dengan majelis-majelis ilmu, dengan kajian-kajian ilmu, malas pergi pengajian. Alasannya, itu terus. Disinilah permasalahannya. Disinilah permasalahan. Karena dia sudah merasa cukup dengan ilmu, dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Padahal orang yang hadir di majelis ilmu bukan hanya ilmu yang mereka cari. Yang mereka kejar adalah keberkahannya. Yang mereka kejar adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam majelis ilmu itu ada berkah. Di dalam majelis ilmu itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam majelis ilmu itu ada silaturahmi. Berlapis keberkahan dalam majelis ilmu. Sehingga ketika ada orang yang merasa cukup dengan ilmunya, tidak mau lagi datang kajian, tidak mau lagi datang majelis ilmu, tidak mau lagi datang dengar nasihat, itu sudah menjadi tanda bahwa dia itu jauh daripada ilmu. Sebahagian daripada umat atau sebahagian daripada saudara-saudara kita itu punya problem dan permasalahan seperti itu. Tidak tertarik dengan pengajian, tidak tertarik dengan khutbah Jumat saja, nanti khutbah kedua baru datang, baru masuk masjid. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan itu. Itu masalah. Itu yang menjadikan hati kita itu keras, sehingga nasihat susah untuk tembus, susah untuk tembus, jauh daripada rahmat Allah. Dan penyakit seperti ini sama dengan penyakitnya orang-orang Arab jahiliyah pada masa Nabi Sallallahu
ketika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketika mereka diajak kepada agama Islam, dia mengatakan apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba. Cukup apa yang menjadi tradisi dan warisan kakek-kakek moyang sudah cukup. Saya tidak perlu ilmu yang lain. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Padahal apa yang dia pegang dari tradisi nenek-nenek moyang mereka itu bukan jadi jaminan bahwa dahulu nenek-nenek moyang mereka itu punya ilmu dan mendapatkan petunjuk. Yang mereka wariskan itu adalah kebodohan. Yang mereka wariskan sehingga menjadi tradisi adalah kebodohan, kejahilian, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga Nabi SAW mengajak mereka, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Sini. Kita masuk Islam. Kita berpegang pada apa yang diturunkan Allah dan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan asbuna ma wajadna alaihi aba. Ini musibah kita sekarang. Jauh kita dari ilmu. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan hal-hal baru? Bagaimana kita bisa mengenal agama ini lebih luas ketika kita jauh daripada sumber-sumber pengetahuan? Akhirnya, ketika generasi yang seperti ini kita biarkan berlanjut tanpa ada perubahan, tanpa ada pendidikan yang baik, tanpa ada sadar diri, yang muncul adalah generasi yang tidak punya ilmu, yang mana mereka itu cenderung menyalahkan orang lain tanpa ilmu. Muncul generasi yang tidak bisa membedakan mana prinsip-prinsip dalam agama, mana hal-hal yang sifatnya furu'iyah dalam agama. Muncul generasi yang tidak bisa membedakan mana persoalan akidah, mana persoalan fikih. Mana persoalan yang bisa kita tolerir, mana persoalan yang dalam agama merupakan prinsip yang tidak boleh kita berijtihad ada. Problem. Kita dapat terkadang ada orang sesama muslim ketika berbicara kepada sesama muslim lidahnya tajam, dikritik habis-habisan, ini pula ini ustaz ini. Tapi ketika berbicara dengan orang-orang kafir lemah lembut. Ini problem yang sering muncul di tengah-tengah ini. Sehingga sekali lagi bahwa pemahaman kita terhadap agama itu harus selalu dikembangkan. Kita belajar terus, kita kaji terus agama Allah Subhanahu wa taala, tambah pemahaman kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita ingin berilmu, maka kita akan semakin bijak. Semakin kita berilmu, kita akan semakin menyadari bahwa betapa lemahnya kita punya pemahaman. Semakin kita berilmu, akan semakin dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber perpecahan di tengah-tengah umat itu juga ketika bermunculan orang-orang yang tidak punya ilmu, yang mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka berfatwa tanpa didasari dengan pemahaman yang benar, yang kemudian menimbulkan konflik di tengah-tengah umat, menimbulkan gesekan, perpecahan di tengah-tengah umat. Ini yang dikhawatirkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu. Taat
Wala tanaza'u, janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian saling bertikai satu dengan yang lain, karena itu akan melahirkan kegagalan dan itu akan menghilangkan kekuatan dan haibah kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini problem-problem yang terjadi di tengah. Di satu sisi, para jamaah, umat ini dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Di satu sisi, ada juga memang kekuatan besar yang bersumber daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang bersumber daripada musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang ateis, yang mereka ini adalah golongan-golongan yang memang kencang permusuhannya terhadap Islam, tidak ingin melihat Islam itu berjaya. Ya, sehingga mereka itu melakukan berbagai macam upaya-upaya yang sistematis untuk kemudian menghancurkan Islam, untuk kemudian menghancurkan Islam. Ini kita lihat dalam sejarah itu berulang bagaimana mereka terkadang melakukan atau beberapa kali peperangan secara fisik terjadi. Kita lihat apakah ada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, baik itu perang salib yang kita lihat bagaimana perang salib itu sehingga terjadi berapa fase sampai beberapa ratus tahun lamanya. Nah, sehingga baik orang secara fisik mereka lakukan untuk menghancurkan umat Islam, meledakkan Islam, ataupun upaya-upaya yang mereka lakukan itu yang bukan sifatnya fisik, tapi perang pemikiran, atau yang kita kenal sebagai ghazwul fikr. Jadi mereka menciptakan berbagai macam upaya untuk melenyapkan Islam di muka bumi. Tapi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nur. Mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan upaya-upaya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau memang menghendaki dan menginginkan cahayanya itu sempurna, tidak ada yang bisa menghalang. Kalau Allah menginginkan Islam itu berjaya, tidak ada yang bisa halang. Tapi kita harus sadar diri, umat Islam harus sadar bahwa memang ada musuh-musuh Islam yang tidak menginginkan Islam itu berjaya. Jangan lupa, kalau kita secara internal saja generasi kita sudah lemah jiwanya, selalu menganggap bahwa mereka itu rendah, tidak punya nilai, tidak punya sesuatu, tidak punya pengaruh, jauh daripada ilmu, jauh daripada sumber-sumbernya yang hak, sumber-sumbernya yang menjadi sumber kekuatan Islam kita jauh. Ditambah lagi dengan kekuatan dari luar untuk kemudian menghancurkan selesai. Kalau umat ini tidak bangun dan tidak membuka matanya melihat ini semua, generasi kita tidak bisa menunggu lagi 5 tahun paling lama masjid ini sepi. Kalau kita membiarkan generasi kita ini seperti jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, 5 tahun ke depan masjid ini sepi. Bukan hanya bertambah, bukannya bertambah ramai, tapi semakin sepi. Kita lihat orang-orang tua kita berkumpulan satu persatu, yang seharusnya gugur satu tumbuh 1000, gugur satu yang lain gugur.
Tapi tidak ada yang jadi. Karena generasi kita sudah beda dengan generasi-generasi berikutnya. Motivasi kita sudah beda dengan motivasi generasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini problem bahwa ada gerakan ghazwul fikri, perang pemikiran dengan berbagai macam upaya-upaya yang mereka lakukan, yang kita sebutkan sebagai wasilah-wasilah, jalan-jalan sebagai perang pemikiran. Mereka menguasai informasi, mereka menguasai media. Kita tidak punya media. Media-media berapa persen daripada media di Indonesia saja? Berapa persen daripada media itu yang berpihak pada umat Islam? Giliran membangun opini tentang kebusukan Islam, semua media berpihak. Atau peristiwa di Palestina saja. Bagaimana mereka memframing informasi sehingga seakan-akan mereka jadi korban, orang Yahudi jadi korban. Sehingga ada orang yang ketika melihat media ini Muslim, tapi pikirannya ke Yahudi-Yahudian. Ini yang terjadi. Pendidikan yang ada, mereka ciptakan sistem pendidikan yang kemudian berapa persen daripada kurikulum yang diajarkan sebagai kurikulum wajib dalam sistem pendidikan yang kemudian mengajarkan tentang akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang akhlak yang mulia. Anak-anak kita habiskan waktunya pendidikan dasar SD, SMP, SMA, yang kemudian setelah lulus SMA belum ada jaminan lulusan SMA ini bisa beribadah dengan baik. Tidak ada jaminan sistem pendidikan yang ada sekarang ini anak lulusan SMA bisa mengaji sesuai dengan tertib. Siapa yang bisa menggaransi bahwasanya anak yang lulusan SMA mengerti tata cara hukum sholat orang musafir? Ini yang terjadi karena mereka semua menguasai hal yang kita tidak sadar bahwasanya kita ini sudah terjajah atau sedang berada pada ghazwul fikri yang diciptakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak sadar. Kita masih terlelap, masih tidur nyenyak. Yang kemudian ancaman besar ada pada generasi-generasi. Yang ketika generasi kita berganti, yang menggantikan bukan yang lebih baik, tapi malah justru generasi yang datang itu adalah generasi yang lebih buruk. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang seharusnya menjadi perenungan kita. Kita mesti banyak-banyak membaca keadaan-keadaan umat saja, kemudian berusaha mengadakan perbaikan-perbaikan sekecil apapun upaya kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat kesungguhan kita untuk menjadikan umat ini lebih baik, menjadikan generasi kita lebih paham dan lebih mengerti, sehingga kalau kejayaan Islam itu bukan pada masa kita berharap bahwa Islam itu akan jaya di tangan generasi-generasi kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.